Bisa dibayangkan ya jika warga di sini bawa hasil panennya sambil melewati kondisi jalanan yang seperti ini. Kesulitan apa sih Bu yang Ibu rasain? Ya sulit aja karena harganya nggak maksimal gitu. Kan modalnya cabai juga besar. Saya merugi. Harus melewati jembatan ini memang satu-satunya akses ya Kak Pak untuk menuju ke puskesmas terdekat. Upah Bapak sebulan itu berapa Pak sebagai guru honorer? 1 bulan itu 750.000, sangat tidak cukup seperti uang 750.000 itu. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi Cianjur, tanah lumbung padi nasional. Sayangnya, ketimpangan pembangunan membuat desa Waringin Sari masih jauh dari kata sejahtera. Menurut Indeks Desa Membangun, desa Waringin Sari berstatus desa maju. Namun nyatanya, dari segi infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan belum memadai. Kami memulai perjalanan dari desa Cisujen, yang jalan aspalnya mulai terkelupas dan menyisakan bebatuan. Mobil harus kami tinggalkan. Kami pun beralih menumpang ojek dari desa Waringin Sari ini. Kami memutuskan untuk menggunakan kendaraan bermotor dikarenakan kondisi jalanannya tidak memungkinkan kami untuk melanjutkan menggunakan mobil yang kami tumpangi tadi. Jalanan berlubang dan bebatuan membuat perjalanan sangat menantang. Saya terus berpegangan kuat-kuat sepanjang perjalanan menuju desa Waringin Sari. Jarak sekitar 16 km terasa sangat lama karena rusaknya jalan. Ini akses utama ya Kang untuk menuju desa Waringin Sari? Ya, ini akses utama ke sini. Nggak ada jalan lain lagi. Nggak ada jalan lain lagi? Wah, sangat disayangkan sekali. Sampai hari ini belum adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk adanya perbaikan jalan. Padahal ini merupakan salah satu akses utama bagi warga desa Waringin Sari. Sebenarnya, jalan yang kami lewati ini berstatus jalan kabupaten karena menjadi penghubung 3 desa, Desa Simpang, Desa Sukagali, dan Desa Waringin Sari. Tahun 2017, sebagian jalan telah dilakukan pengaspalan, namun minimnya perawatan membuat kondisi jalan kembali rusak. Kini, hanya tersisa bebatuan dan tanah merah saja. Belum ada setengah perjalanan, namun yang saya rasakan sekarang perut saya terasa mual sekali. Mungkin karena struktur jalannya sangat bergelombang. Kondisi jalan yang rusak dan tanpa penerangan membuat sulit warga saat kondisi darurat, di mana warga harus keluar masuk desa pada malam hari. Entah sudah berapa kali warga meminta perbaikan jalan, tapi hingga kini tak kunjung ada jawaban. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 16 km, akhirnya kami sampai di desa yang kami tuju. Inilah desa Waringin Sari yang terletak di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang subur sehingga pertanian dan perkebunan menjadi sumber utama rezeki warga. Salah satunya warga bertani cabai. Hamparan cabai seluas setengah hektar ini milik Bu Lilis. Tanaman cabai keriting banyak disukai petani. Selain tahan hama, harga cabai keriting ini lebih tinggi daripada harga cabai besar. Sayangnya, saat hujan mulai turun, tanaman ini banyak diserang hama. Sementara harga obat dan pupuk tanaman tak terjangkau petani, sehingga risikonya jelas gagal panen.
kondisi cabai yang masih seperti ini, warnanya masih kecoklatan, itu belum layak untuk dipanen. Untuk mencapai hasil yang seperti ini butuh waktu 5 hari baru bisa dipanen. Cabai bisa dipanen setiap 1 minggu sekali dengan hasil sebanyak 400 kg sekali panen. Namun saat tidak melimpah, hasilnya hanya 100 kg saja. Salah satu buruh panen adalah Teh Selvi. Kondisi ekonomi yang tak menentu dan minimnya penghasilan membuat ia harus terus berjuang untuk menyokong ekonomi keluarga. Teh Selvi, ini udah berapa lama metik cabai? Udah hampir 2 tahunan ya. Hampir 2 tahun? Iya, tergantung ada yang nanam gitu, dekat-dekat rumah. Metiknya nggak tiap hari atau? Enggak, tiap seminggu sekali ya, kan enggak tiap hari matang ini. Oh, nah upahnya berapa, Teh? Tergantung mahal cabainya ya. Kan kalau misalkan kalau lagi tinggi cabainya, terus upahnya kita juga sebagai buruh, kalau per kilo itu 1.500, kalau lagi turun. Lagi turun, kalau lagi naik ya 2.000 gitu. Oh, upahnya tergantung sama harga cabainya. Iya. Kalau lebih mahal lagi bisa 2.500 nyampe. Sekali metik dapat berapa? Dapat berapa kilo? Tergantung banyaknya ya. Paling bisa 40 kilo gitu kan. 30 kilo. Terus sebulan dapat berapa, Teh? Kalau misalkan berapa ya? 300 atau 400 gitu. 300 lah, nggak nyampe kalau 400. Sebulan? Ya. Emang cukup buat kehidupan sehari-hari? Enggak, sebenarnya nggak cukup. Cuman kita dicukup-cukupin aja. Bagaimana lagi? Harapannya apa, Teh? Pemerintah? Supaya pemerintah itu bisa apa ya? Kan kemarin-kemarin itu susah ini ya, pupuk ya. Susah. Tuh. Harapannya sih bisa pupuk itu bisa di apa? Nggak susah lah kalau kita beli gitu kan, sekilo 2 kilo gitu. Terus bisa lebih ditingkatin lagi gitu. Harga si cabainya? Ya, harga cabainya supaya kita juga buruh juga, kita dapat juga penghasilannya ya sesuai tenaga kita gitu. Semua cabai yang terkumpul lalu dibawa ke saung untuk ditimbang. Upah buruh dibayar sesuai berat cabai yang mereka petik. Rata-rata buruh bisa memetik 30 kg dengan upah Rp1.500 per kilonya. Artinya Rp45.000 yang didapat. Sayangnya, penghasilan itu tak setiap hari mereka terima dan terus terlunta sampai ada yang mempekerjakan mereka kembali. Ini kira-kira ada berapa kilo nih, Kak? Setelah selesai ditimbang, cabai kemudian disortir. Proses penyortiran harus dilakukan dengan teliti. Buruh harus memisahkan cabai merah dari cabai yang masih hijau dan yang busuk. Nah, Bu, kalau hasil panen seperti ini, menurut Ibu melimpah atau rugi, Bu? Rugi. Ini Ya. hasil panen. Kalau dulunya lebih dari begini, harganya mahal. Kalau sekarang mah sedikit, harganya murah. Oh, berapa emang, Bu, per kilonya kalau sekarang? Sekarang 15.000. 15.000 per kilo? Ya. 15.000, 14.000 sekarang mah. Kalau dulu 60, 70, 40 yang minimnya. Kesulitan apa sih, Bu, yang Ibu rasain selama jadi petani cabai? Ya sulit aja karena harganya nggak maksimal gitu. Kan modalnya cabai juga besar. Oh, Saya merugi. nah harapan Ibu apa, Bu, untuk para petani di sini kepada pemerintah? Harapannya semoga pemerintah membantu petani di sini karena harganya murah, jalannya nggak baik. Semoga diperbaiki jalannya, harga cabainya dinaikin lagi supaya kalau sudah jalannya baik saya bisa menjual keluar daerah
lebih baik lagi. Jadi lebih mahal ya, Iya, kalau lebih bisa mahal dijual lagi keluar. harganya. Sekarang kami akan mencoba menjual hasil panen ini ke pengepul yang berada di Kabupaten Sukabumi. Melalui jalan yang sempit dan licin, jantung saya berdebar kencang karena medan ini sangat menantang. Salah sedikit, saya bisa jatuh. Ya, di depan saya jalanannya semakin rusak, berlubang sekali. Saya bisa merasakan perasaan para petani di sini untuk menjual hasil panennya menuju ke pasar dengan akses yang seperti ini. Ini licin. Ya, motor saya sekarang berhenti. Bentar. Ya, harus pelan-pelan. Jarak pasar ke arah Kecamatan Takokak yang jauh membuat para petani lebih memilih menjual hasil taninya ke arah Sukabumi. Sayangnya, mereka harus melewati jembatan gantung Lui Munding yang sudah tidak layak pakai. Ya, sekarang kami harus bergantian melewati jembatan di depan untuk menuju ke lokasi pasar yang ada di perbatasan antara Cianjur dengan Sukabumi. Sudah 25 tahun jembatan gantung Lui Munding digunakan. Namun, hingga saat ini belum pernah ada renovasi. Padahal, jembatan ini menjadi penghubung antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi, khususnya Desa Waringin Sari dengan Desa Tanjung Sari. Perasaan saya sekarang jujur takut sekali karena kondisi jembatannya juga sudah sangat lapuk dan hanya berlandaskan papan yang sudah bolong-bolong. Jadi saya harus hati-hati sekali untuk melewatinya. Belum lagi jembatan ini sangat tinggi dari dasar sungainya. Setelah melewati jembatan, kami terus melanjutkan perjalanan menuju Pasar Cikadu yang terletak di Kabupaten Sukabumi dan berjarak kurang lebih 15 km. Tak heran, ongkos ojek dipatok per kilogram beban, sekitar 500 sampai 1.000 rupiah per 1 kilogram cabai. Sekali angkut, satu motor ojek bisa mengangkut 300 kg cabai. Artinya, petani cabai harus merogoh kocek 300.000 rupiah per satu motor. Akses jalan yang sulit membuat ongkos transportasi menjadi mahal. Akhirnya kami sampai juga di tempat pengepul setelah menempuh jarak yang sangat jauh tadi, hampir 15 km. Ayo Kang, bantu ya. Di tempat pengepul, cabai ditimbang kembali. Hari ini harga sedang anjlok. Harga cabai merah hanya Rp15.000 per kilonya. Padahal biasanya bisa mencapai Rp40.000. Akibatnya petani pun merugi. Mereka hanya bisa pasrah dan terus berharap kepada pemerintah agar mengatur penjualan harga batas bawah sehingga para petani dan buruh petik bisa hidup selayaknya. Terletak di ujung selatan Kecamatan Takokak, Desa Waringin Sari berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi. Desa ini memiliki potensi alam yang melimpah seperti gula aren, yang menjadi salah satu sumber penghasilan lain warga Desa Waringin Sari. Setiap hari pagi dan sore, Ibu Yeti dan Pak Anwar mengambil air nira di kebun. Nira disadap setiap 12 jam sekali, pagi dan sore. Tanpa kenal takut,
Pak Anwar bersiap mengambil air nira yang sebelumnya telah disadap. Sebelum turun, Anwar juga memasang lodong yang kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sebelumnya, Anwar menurunkan lodong atau bambu berisi air nira yang telah dipasang. Tak kurang dari 5 hingga 8 liter air nira harus diturunkan dengan posisi tumpuan kaki yang teguh agar air nira tidak tumpah. Dalam sehari, 20 liter air nira bisa ia kumpulkan. Sudah 25 tahun Pak Anwar bekerja menyadap nira. Meski berat dan beresiko, ia menjalani pekerjaan ini demi menyokong ekonomi keluarga. Tadi kan yang saya lihat itu sulit banget untuk naik sampai ke atas dan mengambil air niranya. Iya. Untuk Bapak sendiri sulit nggak sih Pak? Sulit ya kalau ada hujan ya nggak apa-apa, kalau udah ada hujan kita sulit banget itu. Takut kan licin manjatnya. Kendalanya Iya, di hujan ya? Di hujan. Sehari bisa ngambil air nira ini berapa pohon Pak? Nah, kalau banyak ya kadang ada 10 gimana adanya. Pak, tadi kan saya lihat sulit, tapi nggak apa-apa, saya mau mencoba untuk menaiki pohon nira ini. Nah ini hanya jempol saja Pak yang naik? Iya, jempol aja. Waduh, kuat nggak Pak kira-kira Pak? Nggak tahu, coba aja. Sakit juga ya Pak? Iya, sakit. Aduh, iya. Awas, hati-hati. Ternyata tidak mudah, seperti yang tadi saya lihat. Sulit sekali untuk sampai ke atas. Awas, hati-hati. Jatuh. Pak, saya beraninya cuma sampai sini doang. Nggak apa-apa. Kaki saya udah sakit banget Pak. Ya udah, turun lagi ya. Takut jatuh nih. Karena sakit jempol. Ternyata, memanjat pohon nira setinggi 5 meter ini sangat sulit. Bisa dibayangkan, Anwar bertaruh nyawa untuk menyambung hidup. Dalam seminggu, gula nira bisa diambil sebanyak 3 kali. Ya, ternyata tidak mudah untuk menaiki pohon aren ini dikarenakan memang hanya jempol saja untuk menaiki pohon aren ini sampai ke batas air niranya. Kita pulang aja ya Pak ya? Ya, pulang. Setelah sampai di tempat pembuatan gula, lalu air nira dimasukkan ke wajan besar yang terlebih dulu disaring. Tujuan dari penyaringan ini agar kotoran-kotoran yang ada di air niranya tidak masuk ke dalam wajan. Nyala api harus tetap terjaga agar proses pembuatan gula berjalan dengan baik. Setelah mendidih dan keluar buihnya, air nira diberi sedikit minyak kelapa agar lebih padat. Fungsi dari pemberian minyak ini agar gelembungnya tidak menguap ke atas. Proses pembuatan gula aren butuh waktu lebih dari 5 jam dan 5 menit sebelum dicetak, gula aren harus terus diaduk-aduk agar terkena angin dan cepat mengering. Nah, fungsi dari pengadukan ini agar gula arennya rata dan tidak gosong ya Bu ya. Kemudian wajan kami angkat dari tungku untuk proses selanjutnya. Nah, gula aren ini harus diaduk dulu sampai dia mengental, baru bisa dilakukan pecetakan ya Bu ya. Gula cair kemudian kami masukkan ke dalam cetakan yang sebelumnya telah disiapkan. Lalu, diamkan kurang lebih 30 menit supaya kering dan mengeras. Dalam sehari, Bu Yeti dan keluarga bisa membuat hingga 5 kg gula merah dari 10 liter air nira yang dikumpulkan. Ya, setelah menunggu 30 menit, sekarang gula merahnya sudah bisa dikeluarkan dari cetakannya. Hanya mengandalkan penghasilan dari gula aren saja tentu tidak cukup. Pekerjaan apa saja yang penting halal ia lakoni demi nafkah keluarga. Ibu Yeti dan keluarga hanya bisa berharap campur tangan pemerintah agar bisa hidup lebih sejahtera. Bu, kalau saya boleh tahu, ini setiap hari Ibu memproduksi berapa kilo gula merah, Bu? Oh, yang banyak cuma 5 kilo. Paling banyak 5 kilo? Ya. Kalau biasanya cuma 3 kilo, kadang-kadang 2 kilo, kadang-kadang nggak ada. Itu kenapa Bu? Kok bisa kayak gitu? Kadang 5 kilo, kadang 3 kilo, kadang 2 kilo? Nggak tentu dari situnya. Airnya kadang banyak, kadang sedikit. Harapan Ibu, keinginan Ibu kepada pemerintah itu apa Bu? Harapan Ibu kepada pemerintah
Seharusnya harga gula ini yang dikonsumsi saya harganya harus stabil, karena saya cuman itu doang yang diproduksi. Harga gula di pengepul lokal dipatok Rp10.000 per bungkus. Padahal harga di Jakarta bisa mencapai Rp40.000 per bungkusnya. Infrastruktur jalan yang sulit membuat biaya angkut hasil bumi warga menjadi mahal, sehingga mereka pasrah dengan harga yang ditetapkan pengepul lokal. Tak hanya kondisi warga yang hidup dalam serba keterbatasan, para siswa SD Lebak Gede, Desa Waringin Sari pun turut juga merasakan pendidikan yang belum nyaman dan aman. Minimnya ruang di gedung sekolah membuat mereka terpaksa belajar bergantian dalam satu ruangan. Hati-hati, pelan-pelan. Semangat belajar untuk menuntut ilmu terpancar di wajah-wajah mereka. Sayangnya, mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan yang serba terbatas. Bisa dibayangkan, baru saja melihat kondisi jendelanya saja sudah bolong, bagaimana bisa para siswa nyaman dengan proses belajar mengajar sehari-hari. Selamat pagi anak-anak. Tahun 1976, SD Negeri Lebak Gede dibangun dan tahun 2007 pernah dilakukan renovasi. Namun sayangnya, hingga saat ini hanya tersisa 3 ruang kelas saja yang bisa digunakan. 3 ruang kelas lainnya sudah rusak berat, bahkan ada yang roboh. Padahal jumlah siswa SD Negeri Lebak Gede ini lumayan banyak, yaitu 134 siswa. Generasi penerus yang akan memajukan bangsa dan negara harusnya berhak mendapat akses pendidikan yang memadai dan berkualitas. Namun sayang, proses belajar para siswa SD Negeri Lebak Gede masih jauh dari kata layak. Tak hanya kondisi bangunan yang rusak, para guru didik pun masih berstatus sebagai tenaga guru honorer. Salah satunya adalah Pak Anin Sumardi. Boleh diceritakan Pak, bagaimana perasaan Bapak melihat kondisi sekolahan yang seperti ini, Pak? Saya gitu selaku tenaga pengajar di sini merasa sedih. Ya. Bahkan ini masih salah satu ruangan yang bisa ditempati oleh anak-anak. Yang ruangan yang lainnya bahkan ada rusaknya yang lebih parah seperti ini. Bahkan ada yang roboh. Kondisi bangunannya juga udah ada yang ambruk. Gitu, iya. Bagaimana bisa nyaman melakukan kegiatan belajar mengajar kalau misalkan sarana pembelajarannya juga atau ruangan kelasnya juga kondisinya seperti ini. Harapan kami kepada pemerintah semoga bangunan SDN Lebak Gede ini cepat ada bantuan, mendapatkan bantuan bangunan agar segera cepat dibangun untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang efektif dan nyaman bagi anak-anak dan kami selaku tenaga pendidik seperti itu. Kalau upah Bapak sebulan itu berapa Pak sebagai guru honorer? 1 bulan itu 750.000. 750.000 ya, 1 bulan. 1 bulan. Apakah cukup Pak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ya jelas, 750.000 nggak bakalan cukup kalau misalkan masih apalagi kan sudah keluarga gitu kan buat anak jajan gitu enggak cukup, sangat tidak cukup seperti uang 750.000. Sudah 16 tahun mengajar, namun Pak Anin Sumardi masih berstatus guru honorer. Padahal, sebagai pendidik yang bertugas mulia, sudah selayaknya mendapatkan penghargaan yang lebih dari pemerintah. Namun sayang, pemerintah terasa menutup mata dan tak peduli dengan nasib guru honorer. Penghasilan yang pas-pasan sebagai guru honorer sangat berat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Aduh, ini papan-papannya juga pijakannya sudah bolong-bolong dan terlihat rapuh sekali ya.
Memiliki penduduk kurang lebih 5.000 jiwa, nyatanya warga Desa Waringin Sari masih banyak hidup dalam kemiskinan. Mereka berharap memperoleh hak yang sama, apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Biar cepat sembuh. Istighfar. Ya. Harus kebanyakan istighfar, Bu. Bu, ini Bu Nur ini sakit apa ya, Bu ya? Sakit lambung, sakit perut. Udah lama. Udah lama? Iya. Udah berapa lama, Bu? Udah 3 tahun. Oke, kita segera nanti bawa ke puskesmas terdekat ya, Bu ya. Fasilitas kesehatan di puskesmas pembantu kurang memadai, sehingga pasien dengan keluhan berat serta pasien hamil dengan risiko tinggi harus dilarikan ke puskesmas. Ya, minimnya fasilitas kesehatan di Desa Waringin Sari mengakibatkan ketika ada yang sakit kami harus menandu dengan cara seperti ini. Sementara puskesmas berjarak sekitar 26 km di kota Kecamatan Takokak. Hal ini membuat warga lebih memilih ke puskesmas yang berada di Sukabumi yang berjarak 20 km. Akses jalan yang terputus oleh sungai membuat pasien harus ditandu melewati jembatan gantung Lui Munding. Kami juga harus melewati lagi-lagi jembatan ini, karena jembatan ini juga memang satu-satunya akses ya Kak Pak, untuk menuju ke puskesmas terdekat. Nih Pak, aduh, ini papan-papannya juga pijakannya sudah bolong-bolong dan terlihat rapuh sekali ya. Ya bukan hanya keselamatan Bu Nur yang sedang sakit, namun juga kita harus memikirkan keselamatan orang-orang yang membantu menggotong Ibu Nur. Sebenarnya warga sangat takut ketika membawa pasien melewati jembatan gantung ini. Selain alas kayu yang sudah banyak yang rapuh, kondisi tali baja pun sudah mulai terlihat berkarat. Namun warga tak punya pilihan lain. Akses jembatan ini merupakan jalan satu-satunya menuju puskesmas. Ini masih jauh Pak untuk sampai ke puskesmas. Masih jauh banget ya. Berapa kilometer Pak? Jauh dari jalan utama, pasien terpaksa harus ditandu dengan melewati jalan yang sempit dan terjal. Terjal lagi. Pak, ini saya khawatir sekali dengan Ibu Nur. Tapi pernah ada kejadian lagi nggak Pak sebelumnya? Ada. Yang ada yang jatuh, ada yang pingsan di sini, ada yang ambil barang-barang itu ke bawah, hambur ke air. Iya. Jatuh dari jembatan gantung tadi? Iya. Hampir ada yang pingsan, ada yang pecah-pecah kepalanya. Tadi juga ada yang ibu hamil sampai tidak bisa tertolong ya? Iya, di sini pernah kejadian yang nggak tertolong itu yang lagi hamil itu. Oh, karena akses ke puskesmas masih jauh. Jauh. Warga hanya bisa berharap mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dari pemerintah agar mereka mendapatkan fasilitas jembatan yang layak, jalan yang baik, dan fasilitas kesehatan yang memadai saat mereka jatuh sakit. Masalah infrastruktur jalan memang ini salah satu hambatan yang sangat luar biasa, karena ketika sekarang jalan buruk ya, maka otomatis akses ekonomi akan tersendat, akses pendidikan, akses kesehatan. Makanya oleh sebab itu saya benar-benar meminta kepada pemerintah daerah untuk benar-benar memperhatikan jalan supaya dibangun akses ke daerah kami. Manakala jalan itu sudah dibangun, insya Allah nanti dengan sendirinya ekonomi masyarakat bisa meningkat. Karena hari ini fakta di lapangan sangat jelas, warga memiliki mata pencaharian yang sangat bervariatif, terutama di pertanian ya. Akan tetapi ketika mereka harus menjual hasil bumi, itu harus muter gitu ya, sehingga ya ongkos kirimnya ini yang jadi masalah itu. Sehingga akhirnya ya perekonomian warga tidak kunjung naik. Harapan saya kepada pemerintah untuk kesehatan itu, berhubung desa kami memang cukup jauh untuk mengakses kesehatan, minimal harapan kami itu di desa kami dibukalah puskesmas terpadu yang standar minimalnya B lah gitu ya. Jangan sampai warga kami ketika harus berobat itu ya, kalau ke puskesmas kecamatan kan nempuh jalan kurang lebih hampir, kalau pakai mobil itu bisa 2,5 jam. Kalaupun dekat ke Sagaranten Sukabumi terhambat oleh jembatan.
Menurut pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan bangsa, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktanya, warga desa Waringin Sari masih banyak yang hidup dalam kemiskinan dan tidak memperoleh fasilitas pendidikan yang layak.